Oke, masih di Radio MI, di Mata Indonesia Televisi. Matanya Indonesia. Nah, menarik tadi percakapan dengan para mental juara tadi ya. Iya. Saya juga cukup shock juga gitu loh. Ada orang yang dia tidak memikirkan materi pada saat kondisi seperti ini, tapi malah membantu banyak orang Iya. untuk Gimana bangkit dari dari solusinya. Itu bagi mencoba. saya anak-anak muda, meskipun tadi saya lihat usianya mungkin di atas saya juga Iya. ya. Tapi mereka punya semangat yang luar biasa, membantu sesama untuk bangkit dari keterpurukan di masa pandemi seperti ini. Mereka tuh menolak dibilang muda, tapi menolak dibilang tua juga, saya nggak jelas. Oke, mungkin ini Mbak, sebelum kita masuk ke segmen yang lain ya, ini ada beberapa news nih yang kebetulan sama tim sudah dirangkum ya, yang kami ambil dari Mata Indonesia News, MI News, berita apa saja yang menarik, yang sudah kami himpun selama 1 pekan terakhir ini. Cekidot. Pemirsa, berikut adalah headline MI News yang telah kami rangkum dalam 1 minggu ini. Pertama, di tanggal 20 Juli 2020, ada berita menarik mengenai canggihnya jet tempur Typhoon yang jadi incaran Menhan Prabowo dengan spek yang patut diperhitungkan kehebatannya. Seperti radar pengendus inframerah udara pasif. Alat ini mampu mencium jejak musuh yang bergerak di udara dan darat hingga 200 target untuk mode yang berbeda-beda saat berada di udara. Lalu, pada tanggal 21 Juli 2020, ada berita penting tentang paduan pelaksanaan kurban yang bertepatan dengan masa pandemi corona. Sehingga masyarakat yang ingin berkurban tetap dapat melaksanakan, namun harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sesuai dengan ketetapan Kementerian Agama, penyembelihan hewan kurban 1441 Hijriah kali ini, masyarakat harus produktif dan aman COVID-19 dengan menerapkan jaga jarak fisik atau physical distancing, menjaga kebersihan personel panitia, dan selalu menjaga kebersihan alat. Masuk pada tanggal 22 Juli 2020, kontingen Garuda kembali membuat harum nama Indonesia setelah membebaskan warga Amerika Serikat dari sekelompok bandit bersenjata di Kongo. Selanjutnya, di tanggal 23 Juli 2020, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2020, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriani Jokowi turut menyampaikan pesan kepada seluruh anak Indonesia untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk mencegah penularan COVID-19, yang termasuk di antaranya belajar beradaptasi mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah di masa new normal. Dan terakhir, pada tanggal 24 Juli 2020, pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bakal mengganti bahan bakar liquefied petroleum gas atau LPG dengan dimethyl ether atau DME yang sudah diuji terapkan pemakaian DME 100% sebagai bahan bakar rumah tangga yang melibatkan 155 kepala keluarga di Kota Palembang dan Muara Enim. Dan dilansir dari beberapa media berita lainnya. Dari Kompas TV, ternyata kegiatan bersepeda ditemani satwa itu menyenangkan. Masih dari Kompas TV, kejadian di Gorontalo, banyak yang terkena razia Operasi Patuh Jaya. Ternyata masih banyak yang belum sadar untuk menggunakan masker demi kesehatan diri sendiri. Dari SCTV, ada berita mengenai anak-anak sekolah yang rela berjalan hingga 2 km untuk bisa mendapatkan jaringan demi mewujudkan cita-cita. Dari TV One, ada berita mengenai konser virtual bertajuk kreasi dari Yayasan Kita. Oke, Kang One berbagi news
Saya mau berbagi tentang generasi sandwich. Apa? Generasi sandwich, itu kan jangan kaget. Enggak, saya dong, kaget gitu saya loh. Kok ada kata sandwich gitu loh. Makanan tuh Mbak. What the? What? Gitu. Generasi sandwich apa itu? Ini kayak generasi pisang goreng Mbak. Tahu nggak? Jadi kangennya nggak tahu tuh Nggak, generasi saya nggak sandwich. paham. Apa Generasi ini adalah suatu generasi atau angkatan dalam keluarga yang memberikan dukungan finansial kepada dua generasi sekaligus. Oh, Yaitu antara orang tua, dan anak. anak-anaknya juga. Untuk apa ya? Kenapa dia disebut itu? Jadi analoginya tuh tumpukan roti tawar diibaratkan sebagai generasi atas atau orang tua, generasi bawah yaitu anak-anak. Oke. Gitu. Jadi mungkin ini seperti orang yang mensupport ke atas dan dia juga mensupport anak-anaknya. Pertanyaan saya adalah Seperti saya, sama saya udah nggak anak. punya orang tua ya Pak. Saya bohong. Nah, itu dia makanya Tapi ini saya pernah berada di masa-masa masa itu. itu. Artinya ini usia-usia berapa nih? Usia orang tua berapa, usia anak berapa nih? Biasanya sih ya usia-usia produktif ya Kang ya. Antara Biasanya usia pekerja ya 30-an. 30 sampai 30 50 sampai tahun ya, 50 itu tahun paling. lah. Tapi kalau saya dulu 25 tahun saya udah. Itu sudah masuk generasi Menjadi sandwich. Menjadi sandwich, Menjadi bukan generasi sandwich. Oh, oke. Karena support semuanya. Jadi yang usia ini yang kemudian disupport oleh siapa, Mbak? Yang lansia ini kan dia disupport oleh anak-anaknya. Jadi disinyalir ketika terjadi peningkatan harapan hidup dan kegagalan orang tua mempersiapkan finansial di masa tuanya, jadi yang otomatis generasi di bawahnya ini yang support dia. Membantu ya. Membantu untuk mensupport dia gitu. Karena jumlah populasi lansia saat ini ternyata semakin banyak ya, sehingga membutuhkan dukungan perawatan juga finansial dari generasi di bawahnya. Sedangkan generasi di bawahnya sudah memiliki tugas untuk iya, merawat anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya gitu. Saya kayaknya nggak termasuk generasi itu deh, Mbak. Kalau saya ya, kalau tadi dengar cerita urusannya Mbak Suica, saya bukan termasuk generasi seperti itu. Akang generasi apa? PMP, Enggak, aram-aram, gorengan saya. gorengan, Itu makanan wajib bulan puasa gitu loh. Oke. berminyak ya. Tapi kalau saya mungkin tidak bicara seperti itu ya Mbak ya. Kalau tadi kan Mbak Suci bilang generasi sandwich terus ada dukungan finansial. Saya cuma beberapa hari terakhir ini saya kepikiran kembali lagi ya. Saya sebenarnya capek lah ngomongin masalah pandemi ini. Cuma ini saya baru dapat kabar dari anak saya. Anak saya itu untuk semester sekarang Mbak. Antara Juli sampai Desember semester genap ya. Iya. Dia sekolah di rumah, e-learning. Di kuliah di Oh, kampusnya iya. itu iya. Makanya kemarin saya ke Bandung untuk mengambil barang-barang punya anak saya, kos, di stop kosnya, karena kan untuk apa? Iya, iya. Saya harus bayar kos lagi kan, karena sekarang sekolahnya di rumah, di learning. Ini juga berlaku untuk beberapa sekolah SMP sama SMA, termasuk SD juga, itu sudah mulai diberlakukan yang namanya e-learning. Di Indonesia terutama. Iya, iya. Kita dengar kemarin keputusannya dari siapa? Mendiknas ya, Iya, Mendiknas itu Nadiem sampai Makarim. 2021. Sampai 2021. Tapi itu pun menunggu juga. Jadi yang diperbolehkan untuk sekolah langsung itu, maksudnya yang sekolah langsung bertatap muka itu cuma hanya di zona hijau. Tapi kan pengertian zona hijau itu sendiri masih dalam tanda kutip ya. Iya, iya. Zona hijau mungkin dalam masa waktu seminggu 2 minggu ini bisa berubah lagi menjadi zona oranye kalau ditemukan orang yang reaktif. Nah ini yang mungkin menurut saya pemerintah ya seharusnya juga mulai mempersiapkan skenario-skenario seperti itu. Karena kalau saya lihat, misalnya di beberapa negara, sebenarnya sekolah itu sudah mulai dibuka. Artinya tidak lagi e-learning. Mereka melakukan pola dengan sistem sekolah yang juga tatap muka gitu. Oh, tapi agak gimana sistemnya? Ada Ada berapa- sistemnya baru tetap atau Tetap gimana? ada beberapa protokol yang harus dipatuhi ya. Nah, itu yang saya tidak dapatkan pada saat kemarin Mendiknas memberikan pengumuman soal masalah bagaimana sih untuk tahun ini apakah sekolah dibuka atau tidak. Nah, di luar negeri ini kalau saya lihat ada pola-pola menarik ya, misalnya di Inggris. Ada yang namanya sistem bergilir, Mbak. Jadi sistem bergilir itu misalnya hari ini kelas 1, kelas 2. Nah, besok yang datang ke sekolah kelas 3, kelas 4. Oh, gitu. Gantian. Terus berikutnya kelas 5, kelas 6. Berikutnya lagi kelas 7, kelas 8. Jadi bergilir. Itu kalau tidak salah di Inggris ya. Nah, terus sisa harinya tetap dilakukan Tetap. Jadi secara Senin, e-learning gitu. nah di Inggris itu ada yang semuanya beberapa sekolah
e-learning tetap diberlakukan, tapi ini ibaratnya begini. Karena kan namanya manusia kan tetap harus ada interaksi kan, interaksi. Tentunya mereka juga menggunakan protokol-protokol yang sangat ketat ya Mbak ya. Misalnya penggunaan masker juga. Iya, Pada saat masuk juga mereka tetap diperiksa Dicek suhu ya, tubuhnya. Terus mereka juga harus membasuh tangan mereka pada saat masuk. Protokolnya sangat ketat. Cuma karena ini kan supaya tidak terjadi crowd aja Mbak. Makanya kalau misalnya hari Senin ini yang masuk kelas 1, kelas 2 atau kelas 1, kelas 3. Nah, hari Selasa ini kelas 2, kelas 4. Terus hari berikutnya kelas 3, kelas 5. Seperti itu. Berputar terus. Sistem bergerak itu di Inggris. Nah, terus di Cina nih yang konon katanya asal mula pandemi ini terjadi ini juga mereka melakukan protokol kesehatan atau maksudnya membuka sekolah tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat mereka juga. sudah mulai aktif. Jaga jarak, mereka jaga jarak. Murid-muridnya itu menggunakan topi khas Cina, Mbak. Nah, nanti kita lihat yang lah. lebar-lebar gitu Betul, kali ya. gitu loh. Kayak Kan, ini kan caping-caping sebenarnya gitu. kan untuk menghindari supaya tidak ada Jaraknya tidak ada interaksi di situ kan. Jadi menggunakan topi khas Cina yang memanjang di sisi kanan dan kiri. Jadi ini tetap jaga jarak juga. Nah, itu di Cina. Nah, mereka juga tentu ya tetap Mbak menggunakan masker, face shield juga, sarung tangan juga. Memang cukup agak ribet sih, tapi ya sudah mungkin dalam waktu berapa bulan ini mereka sudah melakukan hal seperti itu. Di Korea Selatan juga sama. Di Korea Selatan itu udah sangat luar biasa ketat Mbak untuk sekolah itu. Nah, tapi pada dasarnya di semua sekolah yang sudah dibuka ya di beberapa negara, mereka juga tetap hubungan antara guru sama orang tua juga dibutuhkan. Iya. Ya. Karena itu penting ya Mbak ya. Artinya kenapa sih harus dibuka lagi? Karena konsep e-learning sendiri kan sebenarnya justru malah menjauhkan hubungan guru dengan siswa. Saya sering perhatikan kan kalau misalnya anak-anak sekolah melalui e-learning. Kadang-kadang kan iseng aja Mbak, karena tidak dilihat sama guru secara langsung kan. Ya bisa jadi mereka cuma tiduran atau kadang-kadang mungkin mereka juga sambil ini. Nah, Dan banyak orang tua yang mengeluh juga sih Iya. karena mereka jadi benar-benar harus involve kan. Sekarang dengan kondisi seperti ini, posisi orang tua itu menjadi guru di rumah. Nah, mungkin di hari berikutnya gurulah yang kemudian mengambil alih pada saat mereka kemudian berinteraksi di sekolah. Itu yang menarik. Nah, di negara-negara maju atau mungkin di beberapa negara hal itu sudah dilakukan. Saya nggak tahu nih di Indonesia sudah berjalan atau tidak gitu loh. Tapi bayaran sekolahnya tetap full Kang. Tetap full Mbak. Kalau di situ. Waduh, Itu yang berat. rugi dong. Betul. Jadi memang sebenarnya kan kalau kita perhatikan ya, kenapa negara-negara maju bisa lebih perhatian? Karena bagi mereka tidak boleh next generasi ini terputus gitu loh. Saya juga sebenarnya kurang setuju sih yang dengan istilah generasi rebahan ini ya. Karena kan saya juga khawatir. Ya memang saya tidak tahu, ini tugas pemerintah yang harus melakukan regulasi supaya tetap anak-anak bisa berinteraksi dengan kawan-kawannya di sekolah dengan menggunakan protokol kesehatan sangat ketat. Tapi mereka juga suatu saat harus berada di rumah dan menjalankan kewajibannya sebagai anak sekolah di rumah gitu loh. Sehingga disinilah peran orang tua dan peran guru sangat dibutuhkan. Iya. Tapi saya juga percaya sih Kang bahwa kita nggak bisa menggantungkan ini sepenuhnya kepada pemerintah ya. Karena mereka kan ada hal-hal yang lebih besar yang kalau harus tadi mereka. kita dengar kan pemerintah hanya memang betul sih fokusnya cuma 2 saja. Kalau nggak ekonomi ya soal masalah Iya, corona karena ini, memang itu kesehatan. benar-benar mungkin masif sekali ya Betul, masif permasalahannya ya. Tapi ya kita belum bicara soal tadi budaya, sekarang masalah pendidikan juga. Iya. Ya kita mungkin abai juga ya. Gimana sih sistem pola pendidikan yang baik dan benar yang harus diterapkan kepada semua masyarakat di Indonesia. Dan kalau nggak kita yang bergerak tuh, Nah ini ya kita nunggu aja tuh, kita kelamaan di rumah tuh jadi males loh jadi Kang. males itu. Ya, jadi males keluar, males orang yang udah mungkin seminggu pertama gelisah banget, tapi kalau udah 4 bulan tuh akhirnya udah terbiasa di rumah, malah keluar malah takut. Malah takut ya. Gitu. Oke Mbak, mungkin sudah cukup ya kita sudah dengar share dari para mental juara ini. Ya, Kita juga ini sudah menyenangkan sharing, sekali ya hari sudah ini sharing ya. banyak hal gitu loh. Sudah waktunya kita pamit Kita undur diri. dari Oke, kalau gitu sampai di sini dulu ya perjumpaan kita dengan message yang sama. yang sama dari kita, yaitu itu, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, masker, Gunakan masker. jaga kebersihan, jaga kesehatan, Jaga pikiran Mbak. jaga pikiran, Ya. jaga hati. Kita ketemu di Radio MI berikutnya. Salam sehat. See you. See you.